Oke, mungkin di malam ini Kanana boleh lanjut masuk ke Kanana untuk menjelaskan eh, webinar kita malam ini ya Kak, untuk masuk ke materi. Silakan Kanana. Oke, aku akan share screen lagi ya. Kanana share screen ya. Yap. Nah, ini sebelumnya dokter-dokter dari mana aja nih daerahnya? Semua, kira-kira semuanya dari kota yang sama apa enggak nih, kita pengen tahu. Oke. Nah, share screen-nya udah kelihatan ya? Udah Kanana, udah kelihatan. Oke. Oh, dari Jakarta, Pak Patir. Rumah sakit mana, Pak, kalau boleh tahu? Klinik KA Dr. K and Co. Oh, oke. Nah, ini di Jakarta mana, Pak? Jakarta mananya? Saya dulu juga tinggal di Jakarta loh, agak lama. Oh, dari Jakarta Utara Kanana. Oh, dari Jakarta Utara. Oh, Lumayan jauh sih. Oke, nah sebelum kita mulai untuk presentasi materinya, sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama semua yang sudah hadir di sini. Kira-kira ada yang sudah pernah menjalankan MetaX belum sih sebelumnya? Biasanya nih kalau oh sedang running, oke. Nah, untuk yang lain ada? Oke. Nah, ini biasanya kalau di klinik-klinik itu menjalankan MetaX biasanya diawali dengan boosting postingan organik gitu ya. Nah, kira-kira kalau di sini ada Pak Patir, Pak Malia, Pak Andrew ya dan yang lainnya. Ini kira-kira yang mana nih yang sudah dijalankan? Apakah sudah rutin boost postingan atau menjalankan Meta Ads lewat Meta Ads dashboard misalnya dengan targeting yang lebih spesifik, atau belum pernah sama sekali untuk ngiklan dan baru fokus di organiknya aja? Oh, Pak Patir nomor 2 sudah menjalankan Meta Ads. Oke, bagus sekali nih udah ada yang menjalankan Meta Ads. Kemudian ada yang rutin pakai boost postingan. Nah, sudah pernahnya yang pertama atau yang kedua nih, Pak? Oh, selalu pakai dashboard. Oke. Nah, ini sebenarnya salah satu cara yang memang lebih direkomendasikan ya untuk pakai dashboard dibandingkan dengan kalau kita pakai boost postingan yang langsung dari organiknya gitu. Nah, sebetulnya ketika kita beriklan di Meta itu yang dinilai apa sih sebenarnya? Apakah kita hanya fokus pada menargetkan likes, komen, engagement, atau mungkin nambahin followers, atau untuk memperluas jangkauan postingan aja, atau kira-kira ada nggak matriks lain yang sudah diukur nih dari yang sudah pernah menjalankan Meta Ads sebelumnya? Mungkin bisa ditulis lagi nih di kolom komentar ya. Biasanya kalau yang sudah pakai dashboard nih sudah udah bisa melihat nih matriksnya yang lebih dari
engagement matrix ya, baik itu likes, comment, reach, dan lain sebagainya. Kira-kira yang diukur apa sih selama ini kalau menjalankan Meta Ads? CPL dan cost per purchase sesuai dengan KPI. Oke, wah bagus sekali nih, berarti sudah diukur dengan sangat spesifik gitu ya. Ukurannya sudah sampai pada CPL. Tetapi sebetulnya banyak sekali klinik-klinik atau healthcare facility gitu ya, yang menjalankan Meta Ads itu berhenti pengukurannya hanya pada tahap engagement iklan saja, baik itu dari likes, dari klik, dan juga dari bahkan jumlah follower di media sosialnya. Padahal sebetulnya matriks-matriks tersebut tidak bisa memberikan gambaran bahwa peningkatannya atau perkembangannya itu juga bisa membawa pasien yang real ke klinik atau ke rumah sakit. Nah, jadi yang selanjutnya itu matriks yang lebih, katakanlah lebih meaningful ya, lebih dekat dengan goals utama itu apa sih? Nah, di sini ada misalnya klik WhatsApp untuk konsultasi online, kemudian juga ada booking, kemudian ada jumlah pasien yang datang. Nah, itu sebenarnya semuanya bisa diukur. Walaupun kita tahu ya, mungkin tidak semua klinik, belum semua klinik menerapkan tracking yang aktual gitu ya, untuk mengukur sampai ke pasien datang dan sampai ke berapa penghasilan yang dihasilkan gitu, atau berapa pemasukan yang datang dari pasien-pasien yang datangnya itu dari iklan gitu. Nah, itu kasus yang banyak sekali terjadi. Jadi ngiklan aja tapi sebenarnya nggak tahu keluar uang untuk iklan itu sebenarnya ada pemasukan yang sepadan nggak sih, yang setimpal nggak sih gitu. Nah, di sini ada contoh nih, dua iklan Meta Ads. Di sini ada uh, ad 1 dan juga ad 2, A dan B di sini. Yang pertama itu matriksnya ada jumlah likes-nya sangat tinggi, kemudian kliks-nya juga tinggi. Kemudian yang ad B ini jumlah likes dan kliks-nya kecil, tetapi di sisi lain booking-nya itu lebih tinggi dan jumlah pasiennya juga lebih banyak gitu. Nah, kira-kira dari A dan B ini iklan Meta mana yang lebih powerful dan yang performance-nya itu lebih baik? Kira-kira yang mana nih menurut Bapak Ibu sekalian di sini? Oke. Nah, ini kalau untuk yang sampai ke nge-track booking dan nge-track pasien, ini sebetulnya kita membutuhkan tracking yang memang akurat ya. Yuk, kira-kira ad A atau ad B yang performance-nya lebih bagus? Oke, belum ada yang menjawab atau ini nih kolom komen saya nih yang belum loading nih. Ada Kak Nana di chat, Kak Fatir jawab B dan Oke. Pak Mariakin jawab B juga. Oh, oke. Jadi semuanya jawabnya B ya. Jadi kita sepakat ya kalau Meta Ads itu pentingnya bukan hanya untuk mendatangkan engagement pada konten iklannya saja, tetapi untuk mendatangkan booking dan real pasien yang mengunjungi klinik gitu ya, dan juga pastinya melakukan konsultasi ataupun treatment di klinik. Oke, jadi kita sepakat ya bahwa goals utamanya itu adalah Maaf, mungkin Kak Nana hmm, sinyalnya kurang bagus lagi, jadi bakal saya lanjutin ya untuk presentasinya. Saya akan share screen lagi. Udah kelihatan ya? Oke.
Kita akan lanjut di Oke, di ini tadi semua udah pada jawab B ya. Mungkin nanti kalau Kanana sudah hadir, kita akan lanjut sama Kanana lagi ya. Jadi benar Oke, ya, di sini kita, oke Kanana udah masuk. iya. Aduh, maaf ya, Oke, aku share biasanya. screen aja ya Kak. Nggak apa-apa, aku aja yang share screen Kak. Oke, terima Nanti kasih kalau banyak mau next Tasya. bilang aja ya Kanana. Oke, Alright. ya. Nah, oke, terima kasih banyak Tasya. Jadi jawabannya B ya. Jadi kita semua sepakat bahwa memang tujuan utama dari menjalankan Meta Ads itu bukan hanya berhenti pada engagement saja, tetapi harus ada uh, apa timbal balik nyata gitu, berupa memang orang booking atau orang datang ke klinik baik itu untuk melakukan konsultasi maupun untuk melakukan treatment pastinya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada beberapa matriks. Kalau biasanya itu kalau ngebus postingan aja, itu matriks yang dilihat itu memang hanya matriks-matriks yang hubungannya dengan engagement. Jadi memang tidak semua klinik yang menjalankan iklan itu sudah bisa nge-track sampai ke berapa banyak booking yang masuk dari iklan dan berapa banyak pendapatan yang dihasilkan dari iklan tersebut. Otomatis nggak tahu nih sebenarnya iklannya tuh profitable nggak sih? Jadi keluar biaya iklan sekian itu sebenarnya balik modal nggak sih? Nah itu belum semua klinik bisa um, me mengetrack gitu ya, belum semua klinik itu bisa ngetrack hasil dari iklannya yang nyata itu seperti apa. Halo Kanana. Oke. Mungkin sinyalnya Kanana masih hilang lagi. Kita lanjut aja ke slide selanjutnya mungkin ya. Jadi dari yang tadi Kanana udah jelasin, mungkin selama ini ada nggak di antara Bapak atau Kak Fatir mungkin atau Pak Andrew yang masih kalau laporannya berisi reach, likes, impression atau CTR, boleh diketik like atau mungkin sudah kalau laporan di kliniknya sudah menunjukkan booking, jumlah pasien, revenue, mungkin bisa diklik pasien kali ya. Kita sambil nunggu Kanana juga untuk masuk lagi ke room. Gimana dengan keadaan klinik? Gimana cara kakak atau bapak melihat hasil dari laporan di klinik harian di mana di situ kita bisa menilai apakah postingan kita itu sudah baik atau belum. Bisa kita lihat dari situ. Masih like. Oh, masih like ya. Oh, kalau Kak Patir, saya laporan pakai Meta Event template dari Meta untuk offline conference. Oh, nice, Kak. Oh, kalau Pak Maliakin udah pasien. Oke, baik. Nanti kita di sini akan dijelaskan lagi mungkin sama Kanana masalah ini. Kalau Pak Andrew masih like, mungkin di sini kita bakal belajar ya Pak, gimana caranya supaya iklan yang kita iklankan itu udah menunjukkan laporan bookingnya sudah baik. Oke, kita lanjut ya Pak. Oke, halo Tasya. Halo, Kanana udah masuk? Ya, maaf ya koneksinya biasanya tuh lancar tapi nggak tahu kenapa malam ini agak terhambat gitu ya. Jadi aku coba untuk Nggak masuk dari apa-apa. device lain. Oke. Nah, Oke, nggak apa-apa Kak. Ini tadi udah ada yang jawab nih Kak di slide oke. ini untuk laporan marketingnya. Untuk laporan marketingnya masih adakah yang menggunakan engagement metrics kayak like, reach, dan juga impression dan lain-lain? Ya tadi Pak Andrew udah tulis di kolom chat kalau misalnya masih like. Sedangkan Oke. Peer laporannya Mm-mm. pakai Meta Event Kak. Meta Event template dari Meta untuk Oke. offline version. Oke, nah udah bagus sekali ya kalau kita udah bisa nge-track berapa banyak pasien yang masuk gitu. Nah, cuma kadang-kadang nih juga yang di-track itu berhenti pada orang booking aja.
Jadi tidak sampai pada yang sudah benar-benar datang melakukan kunjungan dan juga atau melakukan treatment gitu. Nah, mungkin kita bisa ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah 3 kesalahan Meta Ads yang membuat budget iklan kita itu terbuang sia-sia, yang, seharusnya kita hindari ya, karena bagaimanapun juga kita menggunakan iklan itu tujuannya bukan hanya sebatas untuk menghabiskan budget yang disediakan oleh rumah sakit atau klinik, tapi pastinya tujuan utamanya adalah sebagai investasi supaya lebih banyak lagi pasien yang datang ke klinik. Nah, kita akan masuk ke kesalahan yang pertama. Apa sih yang sering banget dibuat sama pasien dan klinik ini ketika beriklan di Meta Ads? Nah, yang pertama itu adalah terlalu fokus pada angkanya yang terlihat bagus, terutama kalau angkanya angka engagement saja. Baik itu likes-nya naik, mungkin engagement-nya naik seperti lebih banyak komen di postingannya, atau bahkan naiknya follower sosial media. Nah, kita harus pahami ya, seperti yang tadi sudah kita sepakati bersama bahwa matriks-matriks yang berhubungan dengan engagement seperti likes dan juga komen dan bahkan follower di media sosial itu belum tentu menghasilkan penghasilan yang sepadan dengan biaya iklan yang kita keluarkan gitu. Nah, jadi kita harus benar-benar tahu ketika kita ngiklan itu goals-nya apa sih gitu. Nah, tadi kan sudah disebutkan juga ya bahwa ada goals yang lebih mendekati dengan goals perusahaan secara keseluruhan gitu, kayak misalnya jumlah booking pasien atau jumlah pasien yang datang dan tentunya juga jumlah pendapatan yang didapatkan dari pasien-pasien yang datangnya melalui iklan gitu. Nah, selanjutnya oke, nah di sini ada case study lagi di mana kita lihat di klinik A itu reach, likes, klik dari iklannya itu terlihat sangat tinggi. Kemudian di klinik B itu dari matrix reach, like dan juga klik itu sangat kecil, tetapi kita bisa lihat angka reach, like dan klik yang kecil itu belum tentu juga menghasilkan jumlah pasien yang kecil karena di sini kita bisa lihat ternyata angka engagement yang tinggi itu nah, angka engagement yang tinggi itu ternyata belum tentu mendatangkan banyak pasien loh. Di sini dia hanya mendatangkan 3 pasien, sementara di klinik B kita lihat angka engagement-nya lebih kecil, tapi efektif nih mendatangkan pasien-pasien. Nah, betul sekali di sini tadi sudah ada yang menjawab, Pak Fatir kalau nggak salah ya. Nah, ini yang lebih bagus adalah iklan dari klinik B, betul sekali, karena kita lihat di sini bahwa iklannya itu benar-benar bisa mendatangkan pasien untuk datang ke klinik dan mungkin melakukan konsultasi ataupun treatment di klinik. Dan sudah pasti ya kalau misalnya ada pasien baru yang datang, itu pastinya akan menambah penghasilan gitu, menambah pendapatan. Artinya biaya iklan yang dikeluarkan itu menjadi tidak sia-sia karena ketika kita mengeluarkan biaya iklan dalam jumlah tertentu, kita tahu berapa banyak pendapatan yang kita dapatkan. Balik modalnya itu kita tahu nih berapa banyak gitu. Nah, slide selanjutnya. Oke, di sini ada 5 angka yang lebih penting nih kalau dibandingkan dengan likes dan juga komen, engagement, followers, dan matrix-matrix lain yang hubungannya lebih ke engagement tadi ya. Ini ada yang pertama adalah jumlah WhatsApp yang masuk. Nah, banyak sekali klinik-klinik yang sekarang itu menerapkan online consultation ataupun booking secara online gitu. Tujuannya pastinya untuk mempermudah pasien ketika mereka tertarik nih untuk datang ke klinik atau rumah sakit secara langsung. Nah, jadi jumlah WhatsApp yang masuk ini bisa kita track menjadi matriks yang bisa kita jadikan tolak ukur untuk menilai apakah sebuah campaign iklan di Meta itu sudah baik atau belum. Kemudian yang kedua adalah leads yang berkualitas. Jadi dari semua prospek yang masuk dan menghubungi lewat WhatsApp itu kita bisa telaah lagi berapa banyak yang WhatsApp-nya itu cuma spam aja dan berapa banyak yang memang benar-benar tertarik dengan apa
layanan apa saja yang disediakan oleh klinik gitu. Nah, itu semuanya bisa kita track. Begitu juga dengan booking rate, pasien datang, dan juga revenue. Karena lagi-lagi pasti tujuan utamanya adalah di revenue. Kita mengeluarkan biaya untuk iklan itu lagi-lagi bukan sebagai cost gitu ya, tetapi sebagai investasi. Jadi berapa banyak biaya yang dikeluarkan, pastinya klinik atau rumah sakit mengharapkan lebih banyak pasien yang datang dan lebih banyak revenue juga yang masuk, gitu. Nah, jadi ini adalah 5 matriks yang lebih penting untuk, kita gunakan sebagai tolak ukur dalam menilai apakah sebuah, iklan yang kita publikasikan di Meta Ads itu merupakan iklan yang berhasil atau tidak, gitu. Nah, ini bisa kita nilai dari, 5 matriks penting ini. Nah, selanjutnya, oke, kesalahan yang kedua ini adalah terlalu mengandalkan bus. Nah, kalau terlalu mengandalkan bus ini sebenarnya dari pengalaman saya bukan hanya klinik dan rumah sakit yang melakukan kesalahan yang sama, tetapi hampir semua industri ketika mereka baru mulai tap in ke Meta Ads itu melakukan kesalahan yang sama, yaitu melakukan nge-boost konten dari konten organik, kemudian dalam waktu tertentu, nanti, kalau kontennya ternyata katakanlah tidak mendapatkan, impact yang langsung bisa dirasakan, itu mereka menganggap bahwa iklannya tidak berhasil atau si Metanya tidak berhasil. Padahal yang tidak berhasil itu bukan platformnya, tetapi strategi dalam beriklannya. Nah, mulai dari awal tadi ya, kesalahan pertama saja sudah tidak tahu matriks apa yang harus di-track dan juga metrik apa yang harus digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan gitu. Nah, kemudian dengan strategi yang hanya mengandalkan boost konten organik saja, ini juga banyak sekali kasus di mana iklan Meta itu tidak bisa menghasilkan timbal balik yang nyata yang benar-benar membantu untuk perkembangan bisnisnya gitu, karena hanya mengandalkan boost saja, tidak mengandalkan iklan yang memang benar-benar menggunakan strategi khusus, kemudian targeting audiens yang detail, dan juga menggunakan konten-konten yang memang dikhususkan hanya untuk iklan saja. Nah, yang selanjutnya, oke, nah ini kita bisa lihat ya perbedaan antara boost post dengan Meta Ads campaign yang benar-benar campaign yang terorganisir gitu melalui Meta Ads dashboard. Biasanya kalau untuk boost post itu tujuan utamanya memang hanya untuk meningkatkan engagement. Maksimal banget itu untuk meningkatkan followers di sosial medianya. Nah, tetapi kalau untuk Meta Ads campaign itu kita bisa menargetkan target audiens yang lebih spesifik lagi, kita bisa melakukan optimasi yang lebih banyak di dalam campaign-nya, kita juga bisa menggunakan konten-konten yang memang dikhususkan hanya untuk iklan saja. Artinya kalau kita menggunakan konten yang dikhususkan untuk iklan, itu kita bisa menonjolkan berbagai USP yang dijadikan highlight, kita juga bisa menambahkan call to action di situ, baik dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk video. Karena biasanya kalau kita menggunakan postingan organik itu kan tujuannya memang untuk menarik engagement ya. Jadi lebih seperti soft selling, kemudian banyak sekali yang tidak menggunakan call to action, kemudian mungkin kalau dalam bentuk video, videonya terlalu panjang. Nah, biasanya konten-konten seperti itu, kurang works nih kalau kita gunakan dalam ads. Makanya kalau untuk boost postingan itu fokusnya memang ditujukan untuk, meningkatkan engagement saja, tetapi tidak bisa, secara langsung memberikan impact kepada keseluruhan, lini bisnisnya, seperti itu. Nah, selanjutnya, oke, nah kesalahan yang ketiga, yang terakhir ini adalah kita tidak tahu mana iklan yang menghasilkan pasien. Jadi misalnya gini, kita udah bisa, kita udah tahu nih bahwa matriks yang matters itu adalah pasien datang atau revenue yang dihasilkan dari iklan tersebut. Tetapi kita tidak, kita nggak punya tracker yang
bisa menunjukkan secara actual iklan mana saja yang memang menghasilkan pasien atau pendapatan dengan pasti gitu. Jadi misalnya kita punya 5 ads yang berjalan atau 5 campaign yang berjalan. Campaign-nya mungkin katakanlah kalau untuk hospital gitu ya, mungkin ada untuk divisi dental, mungkin ada untuk dokter umum, mungkin ada juga untuk divisi bedah plastik, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini ada banyak sekali campaign gitu ya, yang fokusnya itu beda-beda dari mencakup semua layanan yang memang disediakan oleh rumah sakit tersebut, tapi kita nggak tahu sebenarnya yang menghasilkan pasien atau pendapatan yang lebih tinggi itu apakah dari layanan dental atau dari iklan layanan bedah plastik misalnya, atau dari iklan layanan dokter umum bahkan. Nah, ini adalah kesalahan yang juga sering banget saya lihat dari iklan-iklan klinik atau rumah sakit atau healthcare gitu ya, dari healthcare industry di mana udah banyak sekali campaign yang dijalankan, mereka mempromosikan semua layanan yang ada, tetapi nggak tahu nih sebenarnya layanan mana yang lebih profitable gitu. Nah, mungkin bisa ke selanjutnya. Oke, nah di sini, cara kita untuk melihat Meta Ads itu adalah tidak hanya berhenti pada, lagi-lagi tidak hanya berhenti pada engagement metrics, tetapi dari awal Meta Ads itu menghasilkan dari mulai engagement sampai dengan revenue itu kita track semuanya. Sehingga kita tahu nih, kalau misalnya ada, katakanlah 3 campaign yang berjalan untuk 3 layanan yang berbeda dari sebuah rumah sakit atau klinik, kita tahu mana layanan yang paling profitable. Karena kan lagi-lagi tujuan utamanya pastinya kita ingin setiap biaya iklan yang dikeluarkan itu mendatangkan profit ya. Jadi kalau misalnya katakanlah ada layanan yang kurang profitable, pastinya kita tidak ingin mengalokasikan lebih banyak budget di situ. Kita inginnya mengalokasikan lebih banyak budget di iklan yang lebih profitable. Nah, tapi kita tidak bisa menggunakan alokasi budget yang tepat apabila kita tidak tahu nih di mana layanan, campaign layanan yang memang profitable gitu. Nah, makanya sangat penting sekali kalau kita bisa nge-track semuanya sampai ke setiap campaign dan setiap ads itu menghasilkan berapa banyak pasien dan berapa banyak revenue yang didatangkan dari situ. Jadi benar-benar secara detail untuk setiap campaign-nya. Oke, nah mungkin bisa ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah 5 hal yang perlu kita ingat baik-baik ya, bahwa yang pertama itu likes belum tentu mendatangkan pasien. Jadi seperti tadi yang sudah kita sepakati bersama, tujuan beriklan itu adalah untuk meningkatkan jumlah pasien dan meningkatkan jumlah revenue. Jadi kalau fokusnya hanya like saja, artinya kita belum tentu bisa mencapai goals utama yang ingin diraih. Nah, kemudian yang kedua adalah reach yang tinggi juga belum tentu menghasilkan booking loh. Bisa jadi reach-nya tinggi, tetapi sebetulnya yang dijangkau itu adalah target audiens yang kurang relevan gitu. Ketika target audiens yang dijangkau itu kurang relevan, walaupun reach-nya tinggi, walaupun banyak orang yang lihat iklannya, belum tentu orang-orang tersebut memang akan tertarik untuk booking layanan yang ditawarkan. Nah, kemudian yang ketiga, Boost Post itu berbeda dengan Meta Ads Campaign. Tadi juga sudah ada, kita sudah bandingkan perbedaannya apa, dan nanti juga akan dibagikan ya untuk perbedaannya apa Boost Post dengan Meta Ads Campaign ini supaya bisa dipelajari lebih detail lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya, jangan lupa bahwa tracking untuk semua matriks-matriks yang berhubungan langsung dengan perkembangan klinik atau rumah sakit itu jauh lebih penting daripada matriks yang bisa kita lihat untuk perkembangan konten atau akun media sosial yang ada gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ukuran marketing itu, ukuran keberhasilan marketing itu adalah dari yang dihasilkan untuk bisnis. Jadi kalau misalnya kita menggunakan iklan Meta, tetapi
ukurannya itu hanya engagement, tentunya itu tidak memberikan impact secara langsung pada bisnisnya, tidak memberikan impact secara langsung pada secara keseluruhan penghasilan rumah sakit ataupun klinik. Nah, ini juga yang harus perlu diingat-ingat bahwa ukuran keberhasilan itu harusnya tidak hanya berhenti pada engagement, tetapi kita harus track lagi sampai ke matriks yang memang benar-benar memberikan impact secara langsung untuk perkembangan klinik atau rumah sakit. Nah, kemudian yang selanjutnya ini juga yang sangat penting untuk diketahui di slide selanjutnya. Ini sangat penting untuk kita ingat-ingat bahwa iklan healthcare itu punya aturan yang berbeda. Baik kita ngiklan di Meta maupun di Google itu aturannya memang sangat ketat sekali. Nah, khususnya untuk Meta karena kita menggunakan konten tidak hanya berupa teks tetapi juga berupa gambar dan video, ini sangat harus kita perhatikan. Semua yang kita gunakan baik di caption, di gambar atau video itu harus benar-benar mengikuti aturan yang berlaku. Jadi karena untuk yang iklan healthcare itu memang nanti akan ada verifikasi yang sangat ketat ya sebelum iklannya itu ditayangkan. Kita harus paham bahwa iklan itu tidak boleh memberikan janji-janji yang terlalu berlebihan. Tidak boleh juga menunjuk pada rasa insecurity orang atau mungkin penyakit yang sedang mereka hadapi gitu. Itu konten-konten yang mungkin terlihat seperti konten clickbait, mungkin works di lini organik, tetapi tidak bisa digunakan di dalam dalam iklan Meta Ads seperti itu. Nah, ini juga yang harus digarisbawahi kenapa kita tidak bisa menggunakan konten organik untuk beriklan di Meta Ads karena untuk iklan organik itu mungkin aturannya tidak seketat pada ads karena kalau untuk ads kita betul-betul tidak bisa memberikan janji-janji yang terlalu berlebihan gitu karena kalau untuk healthcare itu hubungannya adalah dengan nyawa manusia. Jadi tentunya Meta sendiri akan sangat ketat membatasi bagaimana sebuah iklan itu ditayangkan kalau hubungannya itu bisa membahayakan nyawa manusia gitu. Nah, karena itu kita harus perhatikan banget ya untuk term and condition-nya, policy-nya dan segala macam untuk menghindari iklan kita ditolak gitu dan tidak bisa ditayangkan. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, sebelum mulai menjalankan iklan Meta Ads, coba kita pikirkan kembali sebenarnya apa yang ingin dicapai dari iklan tersebut. Apakah hanya sebatas meningkatkan likes atau followers atau mungkin meningkatkan jumlah pasien dan juga revenue. Jadi ini yang betul-betul harus kita pertimbangkan baik-baik di awal sebelum memutuskan untuk spending dalam jumlah tertentu di Meta Ads. Oke. Oke, nah selanjutnya sepertinya kita ada waktu untuk tanya jawab ya Tasya ya. Iya bener banget kan Nana. Ada waktu untuk tanya jawab. Siapapun yang mau nanya Ya, boleh, boleh open mic atau boleh dari chat juga nggak apa-apa. Nanti aku bantu bacain. oke. Nah sebenarnya lebih asik kalau open mic nih biar bisa ngobrol langsung dan menanyakan langsung. Mungkin terutama yang sudah pernah menjalankan Meta Ads ya, mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi, nah bisa ditanyakan langsung. Boleh, tadi Kak Fatir juga ada jawab kalau hasil yang diinginkan itu untuk meningkatkan revenue ya Kak Fatir. Mungkin Kak Fatir juga boleh Betul. sedikit ya sedikit share atau mau menanya, boleh open mic juga atau Pak Andrew mungkin. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Patir. Ya, salam kenal. Salam kenal Kalau Pak. saya selama ini menjalankannya sih di Meta Ads campaign ya, Iya. gitu di klinik klinik saya kebetulan apa namanya memang tadi saya diminta dokter juga katanya. Dokter sih yang ngeklik iklannya. Oh, oke. Iya, Bu Dengan Cita. dokter siapa? Kenapa? Dengan dokter siapa? Dokter Kisman. Oh, oke.
Ya. Iya, kebetulan memang saya digital marketing juga di sana di klinik kecantikan. Ini kebetulan memang Oh, oke, eh, nice. iya udah 1 tahun. Tuh. Oke, nah So far mungkin sih, kita bisa sharing nih Pak Patir nih, iya betul. gimana So far pengalamannya? sih, so good ya. Maksudnya apa namanya? eh campaign saat ini sedang running itu ROAS-nya udah di 20 stabil. Oh Iya, wow, ROAS-nya 20 stabil karena kan di trackingnya juga lewat offline conversion ya. ya, Iya, paling saya sebenarnya butuh CRM yang lebih akurat, hanya saja antara saya dengan customer service-nya kadang miss gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang nggak ke tracking gitu. oke. Nah untuk saat ini Eh, yang dipakai apa Pak CRM-nya? masih manual sih, Oh masih manual. masih manual Oke. betul gitu. Manual dan diupload juga ke Meta Dashboard. Betul di offline conversion-nya itu. Jadi Iya. dari apa namanya dari template-nya murni itu paling saya hapus beberapa yang kita nggak punya gitu kayak Mm-mm. beberapa kayak email gitu. Jadi langsung upload gitu ke apa namanya ke netanya langsung. Jadi saya laporan selama ini pakai itu sih. Mungkin dari Kanana atau teman-teman menurutnya salah apa enggak gitu. Oke, nah sebenarnya kalau untuk apa namanya untuk nge-track dari offline conversion itu sudah betul sih kita bisa upload manual, tetapi juga ada beberapa CRM yang bisa digunakan juga sebetulnya gitu. Nah, kalau misalnya upload manual itu saya nggak tahu nih dari pencatatannya di klinik sendiri, apakah juga secara manual atau sudah menggunakan tools tertentu? Masih manual, masih manual banget. Jadi apa namanya data dari rekam medis itu dikirim Hmm? berupa foto. Ya maksudnya saya Oh, iya mm-mm. apa namanya ini datang dari iklan kan gitu emang dain betul-betul maksudnya. Bahkan dari WhatsApp sendiri pakai label Iya. ya maksudnya label dari iklan yang mana Mm-mm. maksudnya dari apa namanya terus dia udah sampai prospek reservasi atau purchase gitu itu semua di labelin jadi dari customer service itu dipoto rekam medisnya terus saya catat secara manual. Nah dari situ baru diupload ke Meta. Oh, oke. So far sih harapannya sih supaya Oke. lebih ke tracking ya menurut saya baca-baca gitu maksudnya Mm-mm. meminta Meta untuk mencarikan audiens seperti ini gitu. Ya, nah, sebenarnya kalau kita udah bisa nge-track ya, walaupun secara manual itu udah bagus banget karena Hmm. kalau misalnya kita upload secara manual pun, kemudian nanti Meta sudah punya cukup data nih untuk menilai campaign mana saja yang memang bekerja dengan baik atau tidak gitu. Nah, mungkin selanjutnya kita juga bisa gunakan datanya untuk membangun custom audience kan, di mana kita bisa menargetkan target audience yang lebih lebih dekat nih karakteristiknya dengan pasien yang memang sudah pernah datang ke klinik atau ke rumah sakit kita, seperti itu. Oke oke tapi saya maksudnya gini loh Bara, sekedar sharing ya maksudnya Iya. saya selama ini nggak pakai custom audience karena menurut saya Mhm. jiper duluan gitu loh maksudnya ketika jiper Oh, tuh angkanya kenapa? hanya 1.000 2.000 audiens gitu maksudnya di situ maksud saya gimana ya gitu maksudnya udah saya lepas aja lah pakai advantage gitu kalau pakai custom audience karena ini kan cuman lokasinya cuman 10 kilo saya setting ya Oh, itu gitu. pemirsanya cuman 1.000 2.000 gitu maksudnya agak jiper ya maksud saya untuk saya lakukan itu gitu ya makanya saya pakai advantage plus Mhm. aja gitu belum sampai ke custom audience dan look like gitu karena ya maksudnya Mhm. nggak nasional kan itu cuma 10 kilo gitu jadi di situ juga udah di Oke, warning gitu pesertanya cuman apa namanya cuman sekitar 1.000-an gitu makanya nggak saya lakukan menurutnya salah apa gimana kan oke. Sebenarnya tidak ada benar dan salah ya kalau di sini, mau memang preferensinya Advantage Plus atau menggunakan custom audience. Nah, biasanya yang baik itu ya kalau misalnya bisa berjalan bersama gitu. Nah, kemudian kalau untuk jumlahnya sedikit, lagi-lagi kita, kembali ke pembahasan tadi nih. Jadi bukan masalah berapa banyak reach-nya, bukan masalah berapa banyak impression-nya, tapi yang lebih, eee penting itu adalah seberapa relevan nih dengan target audiens yang memang lebih besar kemungkinannya bisa menjadi pasien gitu.
Betul betul, thank you banget Mas Yoga. Iya betul sih, memang ya itu saya lihat ketika angkanya cuma 1.000 2.000 estimasinya, wah kata saya mencobanya. Ya, maksudnya selama masih dia profit sementara masih ya udahlah PT Plus dulu aja gitu. Belum saya coba tapi thank you banget inputnya kan anak. Baru sadar. Oke, sama-sama Pak Fatir. Terima kasih juga untuk sharingnya ya malam ini. Nah, mungkin dari Pak Andrew juga punya pertanyaan mungkin? Belum. Oke, kalau belum, saya kembalikan lagi ke Tasya ya. Silakan Tasya. Oke, thank you Kak Nana. Sebelum kita akhirin sesi malam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama kami. Nah, di sini ada free resource yang bakal saya kirimkan. Oh, sorry. Yang akan saya kirimkan nanti setelah webinar selesai. Saya akan kirimkan free resource-nya ke peserta yang sudah join ke webinar ini. Semoga setelah webinar ini, uh, Bapak bisa melihat meta ads dari sudut pandang yang berbeda ya. Oke. Jadi di sini ada bonus eksklusif untuk peserta webinar. Dan karena kami tahu setiap klinik itu memiliki tantangan yang berbeda, kami ingin memberikan sesuatu lebih dari sekedar materi webinar yang tadi sudah dijelaskan sama Kanana. Di sini ada free Meta Ads Audit. Nah, audit performa Meta Ads klinik dan rekomendasi area yang dapat dioptimalkan. Nanti saya juga akan share linknya. Mungkin saya share sekarang kali linknya untuk si Meta di kolom chat ya. Jadi mungkin setelah webinar selesai bisa dicek. Oh sorry ya karena saya harus masih nyari dulu metanya sebentar. Oke. Nah, saya sudah share linknya untuk Meta Ads Audit bagi Bapak yang mau uh, ngeklaim free bonus ini bisa diisi formnya. Selain itu juga khusus bagi klinik atau rumah sakit yang bermitra dengan Sersinergi di bulan Agustus ini, kami juga memberikan free lokal kompetitor analisis gitu. Jadi di free lokal kompetitor analisis ini kami nggak cuma ngelihat performa iklannya aja, kami juga bantu untuk menganalisis 3 kompetitor utama Anda gitu. Jadi kita bakal ngelihat kenapa mereka lebih mudah ditemukan sama calon pasien, terus kita juga bisa lihat strategi yang mereka gunakan itu kira-kira apa, dan peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan agar klinik Anda bisa tampil lebih unggul gitu. Nah, di sini untuk bonus eksklusif ini cuma berlaku sampai 6 Agustus dan terbatas untuk 5 klinik atau rumah sakit pertama ya. Karena seluruh audit dan kompetitor analisis ini dilakukan secara manual oleh tim kami, sehingga kami ingin memastikan setiap peserta mendapatkan analisis yang baik dan benar. Benar-benar mendalam. Gitu. Kanana mungkin ada tambahan, kalau Kanana nggak ada tambahan, biar bisa aku tutup Kak, webinar malam ini. Oke, dari aku sudah cukup. Dan kalau misalnya ada yang mau berdiskusi lebih lanjut, mungkin nanti bisa langsung isi saja ya form yang sudah di-share sama Tasya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi untuk peserta yang udah hadir malam ini, antusiasmenya. Terima kasih banyak. Semoga materi yang tadi udah di-share sama Kanana bisa diterapkan langsung di klinik atau di rumah sakit masing-masing ya. Terima kasih, sampai jumpa di webinar Start Sinergi selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.